kolesterol tinggi. Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus menyaksikan Mata Najwa. Nasib Setia Novanto. Saya akan langsung ke anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, ada Kang Maman. Kang Maman, jadi sikap MKD seperti apa atas penetapan status tersangka KPK atas ketua Anda? Ya, sebenarnya saya ingin diam dan menikmati perdebatan ini. Jangan dong, anggota DPR nggak boleh duduk diam dengar aja, harus bicara. Tapi saya masih ingat ya, termasuk tadi di MKD saya katakan kembali kata-kata Gus Dur. Bahwa Indonesia ini tidak akan pernah hancur karena berbeda atau karena bencana. Indonesia hanya akan hancur karena kebejatan moral kaum elit, karena korupsi dan keputusasaan kaum elit karena frustasi. Maka poin kedua, MKD menghormati dan mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, termasuk kepada anggota DPR, tentu mengedepankan profesionalitas dan juga azas praduga tak bersalah. Nah, pada konteks ini kita tetap mengacu kepada asas legalitas di pasal 244 misalnya, bahwa seorang anggota DPR yang belum dinyatakan terdakwa secara inkrah dan mendapatkan hukuman 5 tahun ke atas, maka dia masih menjadi anggota DPR RI dan mendapatkan gaji dan tunjangan pokok seperti biasa. Nah, dari poin-poin itu tentu kita menghormati keputusan KPK dan mendukung proses itu terus berlangsung. Oke, Kang Maman, itu kan normatifnya, Anda harus bicara seperti itu. Saya mau tanya yang jangan normatif dijawabnya. Anggota MKD, fungsi MKD kan menegakkan marwah martabat kehormatan Dewan. Apakah Anda akan mengambil fungsi itu, menegakkan marwah martabat kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memasukkan mengadukan Setia Novanto ke mahkamah yang juga Anda ada di dalamnya? Iya, di pasal 119 MD3 kita memang berfungsi sebagai menjaga martabat lembaga DPR itu sendiri. Ya. Dan baik itu ada aduan atau seperti di pasal 124 tidak ada aduan, misalnya karena ada tangkap tangan atau juga kode etik yang dapat liputan publik seperti ini. Nah, itu betul-betul bisa kita lakukan. Apakah akan dilakukan? Kita lihat sampai sejauh mana publik sebenarnya mengapresiasi kasus ini. Karena saya masih melihat bahwa sungguhnya publik juga harus disadarkan tentang proses peradilan yang adil, transparan, dan juga memberikan hak. Jadi jangan sampai negara kita punya budaya yang terlalu reaktif, emosional, sehingga... Menurut Anda emosional ketika orang menuntut ketua parlemen yang menjadi status tersangka untuk mundur, itu emosional? Ya, secara keseluruhan menurut saya ini menjadi karakter bangsa kita. Di kasus apapun, bukan hanya kasus penetapan tersangka. Jadi Tama emosional, Ray Rangkuti emosional, orang-orang itu emosional ketika meminta. Bagaimana? Anda emosional, Kang Tama? Iya, tentu saja begini ya. Kalau dalam konteks etik, kan tentu kita harus lihat hal yang berbeda dengan putusan pengadilan. Tentu kalau kemudian etik bekerja, itu tidak menunggu vonis pengadilan dulu. Misalnya bentuk-bentuk pelanggaran seperti apa? Contoh yang kita bahas di awal misalnya, ketika ada misalnya indikasi, informasi, atau belum vonis ya, tapi disampaikan dalam fakta persidangan oleh saksi. Saya diminta pura-pura nggak kenal, karena misalnya akan membahayakan kepada seorang tersangka. Nah pertanyaannya, apakah secara etik itu dibolehkan? Ketua DPR meminta kepada orang lain agar saksi bilang nggak kenal, atau menyuruh saksi untuk berbohong, misalnya. Itu walaupun sebenarnya, gini, itu belum vonis kalau ya. itu memang ada, itu sebenarnya kesempatan publik untuk memberikan laporan itu ke MKD, dan nanti kalau memenuhi syarat-syarat formil, itu bisa diproses. Maksud saya gini, Mbak Nana. Kang Maman tidak perlu laporan, saya juga sudah membaca kok aturan itu, dan saya akan tunjukkan Betul, ke itu di pemirsa. pasal 124. Tidak perlu aturan, pasal 4 ayat 1 tanpa aturan pun, tanpa laporan pun, tanpa pengaduan pun bisa kok MKD mengusut kasus ini kalau memang mau. Ya, jadi pertanyaannya pada Betul. tadi. Betul. Tetapi MKD bukan hanya seorang dua orang. Kita membutuhkan prasyarat sebuah rapat. Ada rapim, lalu anggota.
Nah ini sebenarnya apa yang saya katakan tadi, bahwa kita harus tetap bersifat rasional, bahwa publik juga harus disadarkan ada sebuah proses yang harus dilalui, termasuk kesadaran publik. Kang Maman, mohon maaf, bukan 1-2 orang, tapi saya ingat Anda dulu melaporkan Setia Novanto loh kasus Trump. Ketika Setia Novanto bertemu dengan Donald Trump. Dan bukan saya seorang kan? Ada 6 orang, saya ingat. Salah satunya apakah Anda. Sekarang publik bisa atau praksi-praksi Jadi itu saya bisa? sekarang tanya, kalau dulu Anda mengadukan Setia Novanto karena bertemu Trump, apakah sekarang Anda akan mengadukan Setia Novanto juga karena menjadi tersangka kasus KPK? Kita tunggu. Kita akan dengarkan cuplikan pernyataan Kang Maman waktu itu. Ketika mengadukan. Kang Maman, mohon maaf, saya harus tunjukkan. Oke. Saya harus tunjukkan. Mengajukan pimpinan kita, Pak Setia Novanto dan Pak Fadlizon ke Mahkamah Kehormatan Dewan. 1, beliau tidak etis ketemu Donald Trump dengan dia hanya sebagai calon kandidat dari 13 calon kandidat Republik loh, belum Demokrat, belum jadi calon presiden Amerika. Sangat tidak etis, Pak Setia Novanto yang merepresentasikan kehormatan DPR, mendapat amanat dari rakyat, datang di acara seperti itu, apapun alasannya. Kang Maman, Anda dulu melaporkan ke MKD, Kang Maman. Sekarang Anda anggota MKD, Anda akan melaporkan Setia Novanto kali ini? Saya nunggu. Nunggu apa kan? Nunggu kawan-kawan yang lain, dan tentu juga... Iya, karena gini, keputusan pengadilan, juga agenda-agenda politik yang besar. Ada pandangan-pandangan politis yang... Kang Maman, Anda nunggu kawan di dalam atau di luar? Kalau kawan di luar, saya yakin ini mau membantu nih, Ray Rangkuti dan Tama. Iya. Anda nunggu kawan yang mana? Bang Ray, Bang Tama, Mas Febri ini adalah kawan-kawan kita. Dan saya tahu persis Sudah bahwa cukup penegakan... tidak kalau 2 orang, 3 orang berani nggak? Bukan, Kang? dan Sekarang yang kita mau lihat itu bagaimana MKD bergerak sendiri dulu deh. Ya, Jangan. makanya sekali lagi menurut saya bahwa kita tahu bahwa perjuangan kita menegakkan the good governance, republik tanpa korupsi ini, itu betul-betul harus sistematis. 3 kali saya digundul membela KPK. Tetapi apakah dengan itu korupsi berhenti? Enggak juga. Kita masih butuh dukungan besar untuk KPK. Karenanya anggota MKD harus berani mengadukan ketuanya sendiri. Itu saya setuju. Dan akan melakukan? Lihat aja ada langkah-langkah politik. Itu enggak. Gini, saya juga ingin memberikan kepada publik bahwa ada langkah-langkah yang sistematis, strategis, berkaitan dengan banyak hal, bukan hanya kasus korupsi ini. Dan itu penting, bahwa pemerintahan bukan hanya dilihat dari transparansi soal keuangan. Baik. Masih ada hal sekarang pemilu, dan lagi ada buka soal undang-undang informatika dan sebagainya. Itu tolong juga dipahami. Masyarakat harus menjadi cerdas, masyarakat harus lebih berpikir sistematis soal persoalan ini. Oke. Silakan Dalam tanggapi. pandangan saya begini ya, Mbak Nana dan Kang Maman. Kalau upaya untuk menegakkan yang namanya etik atau kehormatan, tentu kita harus lihat dari berbagai macam hal. Jadi nggak bisa kemudian hanya satu arah saja, nunggu masyarakat. Kemudian masyarakat diajak untuk sistematis. Loh, kita kan masyarakat dari publik. Ada persoalan, ada masalah, kita sampaikan di masyarakat juga kan begitu. Nah, yang kita harapkan sebetulnya, upaya ini harus juga tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga bagaimana di internal DPR juga bekerja. Internal Karena DPR? kalau bicara soal pencegahan misalnya, omong kosong kalau pencegahan itu internal tidak bekerja. Contoh pemerintah misalnya, dia ada pencegahan anti korupsi, bikin kurikulum, tapi kalau pemerintah tidak mau, tidak akan berjalan. Oke. Jadi apapun masukan dari kita, Konkretnya yang Anda harapkan sekarang kita dilakukan harapkan oleh DPR apa? ada reaksi dari internal juga. Bagaimana kemudian itu mendesak agar Sudah ada pimpinannya mundur. reaksi tuh pimpinan DPR bilang tidak akan mundur, itu reaksi kan? Iya, tapi kan kita butuh yang lebih konkret. Konkretnya bukan reaksi hanya pendapat, tetapi ada MKD yang bisa bekerja. Tadi saya sudah katakan, dalam perspektif di pelanggaran-pelanggaran, indikasi-indikasi, walaupun belum vonis begitu, itu kan bisa dipakai. Nggak perlu harus menunggu putusan pengadilan misalnya. Kalau bicara soal etik, itu cukup misalnya ada lihat di masyarakat, lihat di fakta sidang. Bung Tama begini, ada sebuah pengalaman yang tadi disampaikan Bu Najwa bahwa kenapa kemudian Novanto kembali menjadi ketua DPR. Waktu soal Freeport, kemudian itu diadili oleh MKD. Ya. Sebelum terjadi keputusan, Novanto mundur. Tapi apa yang dilakukan oleh MKD kemudian dibatalkan oleh, bukan dibatalkan, dianggap tidak sah oleh MK. Saya Karena juga bukti bahwa itu, nah nanti
Pak Bukan Nurdin, bisa sorry, saya memahami, harus Bang. luruskan. Ini Saya bisa harus saja luruskan. nanti kalau ini Karena saya juga belajar soal hal itu karena saya tahu Anda akan mengungkap itu. Yang dibatalkan oleh MK adalah alat buktinya yang tidak sah. Nah. Bukan berarti rekaman pembicaraannya tidak pernah terjadi. Alat Itu dua bukti- hal yang berbeda. alat bukti tidak berbeda. Alat buktinya secara Alat formil buktinya mungkin apa, saja Mbak? tidak sah. Mbak Najwa, alat Tetapi buktinya apa? isinya tidak pernah disangkal oleh Alat Setia buk- Novanto. alat Pak buktinya Nurdin. apa? Isi perbincangan itu tidak pernah disangkal Alat oleh buktinya Setia apa? Novanto. Jadi maksud saya itu bukan Saya hal tanya dulu alat buktinya apa? Rekaman kan? rekaman. Rekaman yang dijadikan. Iya. Rekaman Tidak pernah dijadikan. Jadi Rekaman tidak sah dijadikan sebagai alat bukti. Nah, sementara Tetapi bukan isinya. berarti rekaman itu sendiri mungkin tidak ada. Itu Bukan, hal yang jadi berbeda. dalam benar. referensi hukum maaf, Itu ada yang nih. disebut dengan unlawful evidence. Jadi ketika MK sudah merumuskan apapun bentuk informasinya, ketika ini dijadikan alat bukti harus mendasarkan pada due process dalam pembuktian. Sesuatu unlawful evidence, pembuktian atau alat bukti yang diperoleh dengan cara-cara Saya- yang tidak berdasar hukum, Baik. maka dia tidak Saya bisa menjadi membaca, bukti. Kira-kira itu. saya bisa membacakan Ya. juga putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan judicial review, tapi Iya. nanti teman-teman bisa Google sendiri, bisa cari sendiri di Iya. Mahkamah Iya. Konstitusi. Mbak, Bu Najwa, Karena Mbak kita harus Najwa. break untuk headline news. Setelah headline news biar tambah seru Bang Nurdin. Oh iya, iya. Saya kasih kesempatan Anda untuk bilang Golkar tetap jaya setelah headline news. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut. Dipersembahkan oleh